Jadi pelaku ini adalah sesama sejenis. Rabu 25 Mei 2020 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, warga Desa Susup, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah digemparkan dengan kasus pembunuhan di sebuah pondok kebun kawasan bendungan PLTA Musi, Desa Susup, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah. Korban yang merupakan mahasiswa di kota Bengkulu tersebut diduga dibunuh oleh dua orang pelaku. Setelah mendapatkan laporan, anggota Satreskrim Kepolisian Resort Bengkulu Tengah langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan bukti-bukti serta memintai keterangan saksi di lokasi kejadian. Kejadian hari Rabu 20 Mei 2020 sekitar pukul 20 di Pondok Kebun Kopi dekat bendungan PLTA Musi. Di tempat kejadian perkara juga ditemukan sepeda motor yang diduga milik korban. Dalam pembunuhan tersebut, pelakunya tak lain merupakan teman kencan sesama jenis korban. Hal ini dikuatkan dengan keterangan kedua pelaku MU dan AL yang berhasil ditangkap di persembunyiannya oleh anggota tim Reskrim Polres Bengkulu Tengah dalam tempo 4 jam yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Ibtu Rahman. Kami dari jajaran Satreskrim Polres Bengkulu Tengah beserta dengan Polsek Pagarjati telah berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan dan juga pembunuhan berencana dalam hitungan kurang lebih 4 jam dari kejadian. Tersangka menghabisi nyawa korban dengan mencekik leher menggunakan ikat pinggang lalu dipukul menggunakan besi yang sudah disiapkan sebelum beraksi. Usai menghabisi nyawa korban, kedua tersangka menghanyutkan jasad korban ke aliran Sungai Musi untuk menghilangkan jejak serta menguasai harta korban. Jasad korban ditemukan tanpa busana pada Kamis 26 Mei 2020 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat oleh tim BPBD Bengkulu Tengah yang melakukan pencarian selama 12 jam. Jasad korban kemudian dibawa ke RS Bayangkara Kota Bengkulu untuk dilakukan visum. Kalau dari hasil pemeriksaan tadi oleh tim dokter bersama kami, ada beberapa luka yang nampak, yaitu pada bagian kepala, bagian belakang maupun depan, luka robek pada pelipis kiri dan kanan, kemudian ada beberapa bekas jeratan di dekat leher, di sini ya. Berarti dijerat dulu baru dipukul gitu. Sesuai dengan keterangan tersangka demikian. Setelah dipukul oleh tersangka dari pondok yang jaraknya kurang lebih 30 meter ke pinggir bibir sungai, sebelumnya kedua tersangka itu membuka bajunya dulu. Pakaian ini dilepasi semua. Dilepasi semua. Oleh pelaku, kemudian dihanyutkan ke sungai. Begitu Tanpa busana? Tanpa busana. Bajunya di kemana? Kalau keterangan tersangka dibuang juga di sungai, tersebut. Itu? Ya. Berikut juga alat untuk memukul korban. Kejadian berujung maut bagi korban ini diawali sekitar Januari 2020 lalu. Kala itu, korban dan tersangka diduga sempat berhubungan sesama jenis. Namun diduga tersangka tidak dibayar oleh korban. Lantaran sakit hati, tersangka kemudian merencanakan pembunuhan tersebut. Kejadian ini berawal dari korban yang sakit hati karena sebelumnya pada bulan Januari korban itu pernah berhubungan badan dengan kedua pelaku. Jadi pelaku ini adalah sesama sejenis, jadi laki-laki dengan laki. Jadi berhubungan kemudian tidak dibayar. Jadi saat melihat
korban datang lagi ke TKP ini, pelaku berniat untuk melakukan pembunuhan dan juga mengambil barang-barang milik korban. Satreskrim Kepolisian Resort Bengkulu Tengah telah melaksanakan rekonstruksi pada 2 Juni 2020 di Mapolres Bengkulu Tengah dan tersangka memperagakan sekitar 35 adegan mulai dari awal bertemu korban hingga korban dieksekusi. Kita sudah melakukan rekonstruksi berkaitan dengan dugaan kasus pembunuhan dan juga pencurian dengan kekerasan yang sudah kita laksanakan di Aula Polres Bengkulu Tengah dengan pertimbangan keamanan tersangka. Dari hasil rekonstruksi jelaskan bahwa memang benar dari awal pelaku ini ingin menguasai barang-barang milik korban. Ditambah lagi dengan ada permasalahan sebelumnya sehingga mereka merencanakan dengan cara menyiapkan besi sok motor, kemudian tempat yang sudah diketahui situasi kondisinya, kemudian mereka melakukan kegiatan hubungan sejenis tersebut. Kemudian untuk lebih meyakinkan lagi bahwa korban ini dibuat seolah-olah meninggal dunia karena tenggelam, jadi kedua pelaku membuka pakaian korban dan kemudian korban dihanyutkan di sungai bendungan Susuk tersebut. Sekitar 35 adegan kita mainkan. Untuk proses penyidikan masih tetap berjalan sambil menunggu bila ada bukti-bukti lain berkaitan dengan pasal yang dipersangkakan kepada tersangka. Ancaman 20 tahun atau seumur hidup.